US terus. Enggak, aku Udah nggak periksa ke pernah minum dokter? es. ISPA kali. Astagfirullahaladzim, jangan dong. Ya, kalian kan tahu ya, sekarang polusi di mana-mana. Ya, Ya gini lah hasilnya. Emang Kalian tuh. juga nggak sih ngerasain? enggak sih alhamdulillah. Rasain sih flu berkepanjangan. Iya kan, sama batuk, pilek. Mas, tapi ada nggak sih yang ngatur hak kita untuk menghirup udara segar itu? Adalah, kan pemerintah juga udah memberikan aturan secara jelas. Nah, mungkin nggak ada buat masyarakat yang ada di negaranya. Gitu. Oh, jadi ada tuh aturan hukumnya atau ketentuan yang ngatur soal kita ini sebagai masyarakat tuh ada perlindungan gitu atas polusi ini. Ada, itu di berbagai macam undang-undang ada. Salah satunya di Undang-Undang Dasar Negara tahun 45 itu di pasal 28H. Terus di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di nomor 32 tahun 2009 itu di pasal 9 ayat 3. Terus ada di Undang-Undang tentang HAM. Coba kalian cek masing-masing. Oh, Kayak Coba gitu. deh kita cek. Supaya nanti jelas hak kalian ada di mana kayak gitu. Oh iya ini nih. Kita Oh, tuh berhak gitu. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, itu kan jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas dikatakan bahwa setiap orang berhak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu lebih kuat, sama bunyinya hampir sama. Tapi karena di Undang-Undang Dasar itu kan hak masyarakat Indonesia yang diatur lebih spesifik untuk generalnya. Tapi kalau misalnya polusi udara tuh, berarti bisa dikatakan hak kita nih sebagai warga negara tuh tidak terpenuhi nggak sih, Mas? Kalau polusi, ya kalau polusi itu kan dari berbagai macam faktor ya. Kalau misalkan kendaraannya tidak diatur pembatasannya, entah itu yang udah misalkan nih ada transportasi umum kayak mobil-mobil yang transportasi umum tapi ngeluarin asap hitam, tetap nggak dilarang, itu kan termasuk kelalaian bagi regulator yang memiliki aturan gitu. Makanya itu salah satu yang bisa menyebabkan adanya polusi ya kendaraan itu, meskipun transportasi umum tapi kalau ngeluarin asap hitam percuma juga kan. Iya. Berarti tuh masuknya ya pemerintah bisa dibilang lalai lah ya. Kita Iya. merasakan kerugian. Penegakan hukumnya sih, Penegakan jadinya hukuman. penegakan hukumnya itu kepada apa namanya operator ya. Operator itu kan dalam hal ini si pemilik angkutan umum ini kayak gitu, yang mobilnya mengeluarkan asap hitam. Selain mobil angkutan umum ada juga mobil pribadi. Nah, kan beda itu tuh, beda lintas sektoral kayak gitu. Jadinya balik lagi, pemerintah setiap divisi punya kewenangannya masing-masing. Yang kena dampaknya masyarakat. Iya, tapi bisa nggak sih masyarakat kalau mau gugat pemerintah misalnya atas adanya polusi? Kalau atas adanya polusi sih bisa ya. Itu jelas-jelas diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, di situ bisa didetailkan lagi itu di mana si masyarakat membentuk sebuah kelompok di mana itu pertama mungkin melakukan, kalau dia belum berbentuk badan hukum, dia melaporkan ke Komnas HAM. Komnas HAM ini yang menghimpun aduan-aduan masyarakat. Nah, disitulah nanti buktinya apa, misalkan kayak indeks pencemaran udara. Sekarang 100 berapa gitu ya? Ya, contohnya itu kan secara global sekarang udah bisa dilihat. Kemudian ada namanya scientific, di mana ada penyakit ISPA, penyakit yang untuk pernapasan. Nah, itu si masyarakat itu harus melampirkan itu, yang nanti diolah oleh lembaga itu Komnas HAM, atau enggak langsung melakukan pengaduan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup atau nggak Dinas Lingkungan Hidup. Nanti dia berada di mana, misalkan nih kita di Jakarta Barat, berarti ke Jakarta Barat. Kalau misalkan Jakarta Utara yang dekat-dekat aja. Iya, karena kalau langsung terpusat ya kamu tinggal di mana, kenapa lapor ke pusat gitu. Kan susah juga penanganannya, nggak langsung on the spot gitu sih. Itu apa, Mas, nama gugatannya? Nah, kalau misalkan nama gugatannya itu kalau bahasa umum itu gugatan masyarakat, tapi bahasa keren itu citizen lawsuit. Gitu, di mana masyarakat berkelompok untuk melakukan gugatan ke pemerintah. Apa yang digugat, yaitu adalah tidak adanya upaya untuk mengurangi polusi. Misalkan
ya mungkin saat ini sudah melakukan upaya seperti apa yang Penyemprotan ya. ya itu penyemprotan Terus WFH juga itu kan yang sudah terjadi baru dilakukan, tapi yang lebih masif itu ya pengurangan mobil-mobil yang mengeluarkan asap hitamnya lebih besar dibandingkan yang asap putih. Misalnya saya ya kan yang namanya polusi itu kan dilihat dari ketebalan asapnya. Selain dari transport bisa jadi pembangkit listrik atau yang lain sebagainya kayak gitu sih. Ya, kalau gugatannya nih Mas, gugatannya sendiri udah pernah ada yang dikabulkan belum sih? Tapi maaf ya, aku tuh agak skeptis sih kalau itu terjadi di Indonesia. Misalnya ada yang gugat terus gugatannya diproses terus menang. Kalau di luar negeri ada nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri kebetulan ada. Udah pernah. Ada. Ini saya dapat ininya nih artikelnya. Di sini tuh ini dikatakan bahwa pemerintah tuh digugat atas berdasarkan putusan nomor 374 nih di Jakarta Pusat. Nah, di 374 PDTGL. Gini, PDTGL tentang lingkungan hidup. Jadi sini pemerintah digugat untuk melaksanakan, intinya adalah tuntutan itu untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan cara apa? Dengan cara membuat regulasi, pembatasan, seperti misalkan transportasi yang sudah tidak layak pakai dibatasi secara detail, secara secara langsung lah, jangan langsung tegas, maksudnya secara tegas. Kalau misalkan cuma udah bikin terbit aturan tapi nggak ditegasin sama aja. Ya yang masyarakat yang kena, yang paling kasihan kan anak kecil nanti. Iya. Kayak gitu kan. Balita baby. Iya seperti itu. Ke generasi berikutnya kayak gitu. Jadi jelas ada. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir, ada contohnya yang bisa dicontek lah. Nah Mas, kalau misalnya pengawasannya nih, kira-kira bentuk pengawasannya itu kayak apa sih Mas untuk polusi udara ini? Terus perlu nggak sih kayak ada sejenis penegakan hukum gitu lah bagi orang-orang yang menyebabkan polusi udara Jakarta ini? Pertama dulu ya mengenai pengawasan. Biasanya itu pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah terhadap para badan usaha atau badan hukum atau perusahaan-perusahaan yang memiliki atau berusaha di bidang transportasi atau di bidang limbah, pengelolaan limbah, atau di bidang industri, di mana mereka itu kan perusahaan yang menjalankan sebuah usaha menggunakan mesin. Nah, mesin itu kan ada pembakaran. Nah, pembakaran itu kan pasti ada namanya asap. Hasil dari pembakaran itu adanya asap. Nah, apabila pemerintah menemukan di setiap perusahaan itu tidak sesuai dengan SNI-nya, Standar Nasional Indonesia mengenai limbahnya, kemungkinan itu akan diperiksa dari perizinannya dulu. Pertama, apabila tidak memenuhi syarat administratif, baru ntar mungkin ada namanya teguran. Kemungkinan kalau tidak digubris juga, yang ada namanya penutupan atau pembekuan izin si usaha tersebut. Kemudian barulah penegakan hukum apabila memang sudah kategori masuk ke unsur pidananya. Nah, yang terbaru itu ada di Tangerang ya kalau nggak salah, itu saya baca atau saya menemukan itu pabrik pengolahan briket. Dia tuh ngebakar sampah atau ngebakar apa, terus ada pemodalnya juga, ada pekerjanya juga, itu oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat didatengin dan ditetapkan jadi tersangka. Salah satunya itu yang poin yang kedua yang bisa dijawab. Jadi memang antara satu si masyarakat memberikan informasi, yang kedua atau proaktif dari pemerintah. Tapi kan jarang ya, kecuali ada laporan kayak gitu. Karena kan pemerintah juga punya punya kegiatan lain selain mengurusi itu. Jadinya apabila masyarakat tidak andil, percuma juga pemerintahnya, dia kan nggak bisa mengawasi secara menyeluruh. Jadi masyarakat juga harus gitu. Ya. Mulai dari kita lah ya. Harus ikut andil. Gimana Mas Faksi? Jangan nyumbang polusi. Ke kantor naik apa? Kita mau naik ini ya, KRL. Naik KRL. Terus kebetulan kalau deket mah jalan kaki. Kita dari stasiun ke sini jalan kaki loh, 3 kilo. Ikut
itu hitung-hitung bakal lemah. Iya. Tapi benar sih, selain upaya dari pemerintah tadi yang pastinya harus dari kita juga ngebantu ya, misalnya kita beralih ke transportasi umum. Iya. Itu juga emang harus dilakuin sih. Ya semoga aja lah. Berharap polusi ini, banget ya. polusi ini segera mereda. Amin. Karena udah gak nyaman banget sih jujur. Iya. Banget. Kita cari tiket ke Bali Pak ya buat dapat udara segar. Iya.